Halo rekan-rekan mahasiswa pengantar akuntansi 1. Sekarang kita lanjutkan materi kita yang ketiga, yaitu tentang financial statement atau laporan keuangan. Bersama saya Barlia Anis. Kita sudah mengetahui bahwa kejadian dalam perusahaan yang mempengaruhi posisi harta, hutang, dan modal itu disebut dengan transaksi keuangan. Transaksi-transaksi keuangan ini akan dicatat dan dirangkum yang pada akhirnya akan menjadi suatu laporan keuangan atau financial statement. Financial statement adalah laporan akuntansi yang menyediakan informasi tentang keadaan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement, yang kedua laporan perubahan modal atau statement of owner's equity, yang ketiga adalah neraca atau balance sheet, dan yang keempat adalah laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan laba rugi merupakan ringkasan pendapatan dan beban dalam satu periode tertentu. Laporan perubahan modal merupakan ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik dalam satu periode tertentu. Neraca atau balance sheet merupakan daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, dan laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas dalam satu periode tertentu. Sekarang kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah income statement. Income statement menyajikan pendapatan dan beban untuk satu periode tertentu yang dibuat berdasarkan matching concept. Matching concept merupakan konsep di mana memadankan pendapatan dan beban dalam periode terjadinya beban tersebut. Jadi pendapatan harus berada di periode yang sama dengan bebannya. Pendapatan atau revenue dikurangi dengan beban atau expense akan menjadi net income atau laba bersih selama revenue-nya lebih besar daripada expense-nya. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Jika revenue lebih kecil daripada expense, maka akan terjadi rugi bersih. Income statement menggambarkan hasil usaha yang dicapai dalam satu periode tertentu. Ini adalah contoh format income statement. Revenue dikurangi expense menjadi operating income dikurangi non-operating income menjadi earning before tax, dikurangi tax menjadi earning after tax. Revenue merupakan aliran kas masuk ke dalam perusahaan akibat dari penyerahan barang atau jasa, sementara expense merupakan aliran kas keluar yang timbul karena penyerahan barang dan jasa tersebut. Net income adalah jumlah rupiah yang didapat setelah pendapatan dikurangi dengan biaya dan rugi. Sementara earning adalah laba yang terakumulasi selama beberapa periode. Earning menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam jangka panjang. Laporan keuangan yang kedua adalah statement of owner's equity, menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik dalam satu periode tertentu. Owner's equity akan dibuat setelah income statement karena laba yang dihasilkan dari income statement akan masuk ke dalam owner's equity. Sekarang laporan keuangan yang ketiga adalah balance sheet atau neraca. Neraca ini menyajikan posisi aset, liability, dan equity pada waktu tertentu. Ini contoh balance sheet yang dibuat dengan T account. Neraca berbentuk akun T akun. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi sampai saat tertentu. Sisi aset berisi semua aktiva dan investasi jangka panjang. Sisi liability berisi semua kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan sisi equity berisi modal dan laba perusahaan. Karena itu balance sheet harus dibuat setelah kita membuat income statement dan owner's equity. Karena ada modal dari owner's equity yang akan masuk ke dalam balance sheet. Laporan keuangan yang terakhir adalah statement of cash flow. Statement of cash flow atau laporan arus kas terdiri dari 3 bagian. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Di setiap bagiannya akan ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Berikut
dari statement of cash flow. Setiap bagiannya di operating activity, investment, dan di pendanaan ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Setelah ditotal semuanya, akan didapat posisi kas pada periode tersebut. Dan posisi kas ini harus sama dengan posisi kas yang terdapat di neraca. Sekarang laporan keuangan yang dibuat oleh Raja Net. Pertama adalah income statement. Income statement ini pendapatan dikurangi expense yang nanti akan menghasilkan net profit. Net profit ini nanti akan masuk ke dalam owner's equity. Jadi di dalam owner's equity akan ada net profit pada tahun itu, pada periode itu. Setelah dibuat owner's equity, saldo modal di owner's equity akan masuk ke dalam neraca. Jadi urutan pembuatan laporan keuangan itu harus urut dari pertama income statement, kedua kita buat owner's equity, yang ketiga kita buat balance sheet, dan nanti yang keempat baru kita buat cash flow. Cash flow di sini juga ada 3 bagian, operating, investment, dan financing atau pendanaan. Masing-masing bagian ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Setelah ditotal semuanya, maka hasil dari kas yang ada di dalam laporan arus kas harus sama dengan angka kas yang ada di dalam neraca. Jadi perhatikan bahwa arus kas bersih sama dengan saldo kas di neraca. Setelah kita mengetahui cara membuat laporan keuangan, sekarang kita lihat apa tujuan dibuatnya laporan keuangan tersebut. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui posisi keuangan perusahaan, yang kedua mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba, yang ketiga untuk mengetahui kemampuan perusahaan mendatangkan aliran kas, dan yang keempat adalah sebagai prestasi manajemen dan pertanggungjawaban manajemen. Demikianlah presentasi materi ketiga tentang financial statement. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.